Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Linda selaku dosen mata kuliah pendidikan karakter dan teman-teman yang berbahagia. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya kita bisa berada di tempat ini dengan tiada halangan satupun. Perkenalkan, saya Anissa Nur Saada dengan NIM 3 digit terakhir 034 dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agus Kurni dengan NIM terakhir 001. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nasyira Kesidian dengan NIM 4019. Perkenalkan, nama saya Idris Jati dengan NIM akhir 025. Perkenalkan, nama saya Hawa Putrijana dengan NIM akhir 004. Perkenalkan, nama saya Fadila Briliana dengan NIM akhir 012. Di sini kita akan mendiskusikan materi tentang implementasi program anti perundungan di sekolah dasar. Untuk mengawali diskusi pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dan menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Berdoa disebutkan. Nah, langsung saja ya. Ini nanti teman-teman cukup menjawab dengan jawaban iya atau tidak. Pertanyaannya, benarkah membuli akan mempererat hubungan pertemanan hingga kedewasaan? Iya. Tidak. Sebagian dari teman-teman tadi kan sudah menjawab iya. Dengan dibully akan semakin akrab, tapi sebenarnya tidak. Hubungan pertemanan yang erat itu dijalin karena sifat positif saling percaya satu sama lain. Mungkin kalau sering membuli, hubungan pertemanan yang dijalin itu pertemanan yang tidak sehat karena setiap berjumpa akan selalu mengejek. Pertanyaan yang kedua, benarkah membuli dapat menguatkan mental seseorang? Bahkan dia Iya. Tidak. Tidak. Iya. Iya. di antara kalian tadi ada yang bilang benar. Nah, ini contohnya. Dulu tuh, gara-gara senior kalian atau gara-gara teman kalian gitu, membuli mentalnya itu menjadi kuat gitu, menurut pendapat kalian. Padahal tidak. Yang menguatkan mental seseorang itu dari cara dia copingnya, cara dia mencari jalan keluar dari bullying tersebut. Beruntung bagi kita memiliki support system atau pendukung yang kuat, sehingga kita bisa keluar dari jaring bullying tersebut. Pertanyaan yang ketiga, benarkah anak yang akan dibully biasanya tidak akan melapor? Iya. Saya iya. Saya iya. Ya, sebenarnya betul. Ya, ini cenderung betul karena ada dua alasan. Yang pertama, ketika dia melapor, orang dewasa itu tidak menganggap itu adalah hal masalah yang serius. Misal, lapor kepada ibunya, Bu, saya tadi dikatakan gendut oleh teman saya. Terus ibunya menjawab gini, gimana kamu gendut? Nah, itu tidak direspon secara serius. Makanya itu kayak anaknya itu mau lapor jadi males gitu. Alasan yang kedua yaitu pelapor atau si anak tadi merasa terancam. Terlebih pelaku bilang, awas aja kalau kamu bilang kamu akan saya jatosi atau gimana gitu. Diancam. Tadi kita udah ngomongin tentang perundungan. Apa sih perundungan itu? Nah, perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Fisik yaitu memukul, menendang, mendorong. Yang kedua, verbal, mengejek, menghina, mengancam. Yang ketiga, relasional, menyebarkan rumor atau gosip. Dan yang keempat yaitu cyberbullying,
mengirim pesan menghina atau mengancam secara online, menyebarkan foto atau informasi pribadi untuk mempermalukan korban. Nah, di sini saya mengambil kasus permasalahan ini dari teman saya waktu SD dulu. Ini ceritanya ya. Teman saya ini cewek, anggap saja namanya Rani. Rani adalah siswi yang sangat pintar dan sering juara di kelas. Namun penampilannya yang berbeda membuatnya sering diejek oleh teman-teman cowok, bukan cewek ya. Rambut keriting, memakai kacamata tebal, dan kulit sawo matangnya dijadikan bahan olokan. Teman-teman cowok di kelasnya memanggil Rani dengan sebutan rambut ini karena rambutnya keriting. Mata empat itu karena dia minus pakai kacamata, matanya dua pakai kacamata itu jadi empat gitu. Dan bocah rata labus mungkin gara-gara itu mungkin gara-gara kulitnya yang sawo matang itu. Awalnya Rani tetap ceria, dia tetap aktif di kelas, tertawa bersama teman-teman ceweknya, bahkan tidak menggubris ejekan tersebut. Teman-teman ceweknya mungkin termasuk saya ya, sering dan menegur anak-anak yang mengejeknya tadi. Meski teguran itu tidak pernah dihiraukan. Namun seiring waktu ejekan terus-menerus membuat Rani merasa tertekan aja. Setiap datang ke sekolah itu, rambut minus, sekot gitu. Dari situ lama-lamaan juga Rani akan panas dengan sendirinya, gitu ya. Terus Rani itu jadi berubah menjadi pendiam dan sering menyendiri. Rani memendam perasaannya dan tidak pernah bercerita kepada orang tuanya. Setiap kali ditanya oleh orang tuanya, ia selalu mengatakan semuanya itu baik-baik saja. Tapi kenyataannya, Rani tidak percaya diri lagi. Nilai-nilainya di sekolah mulai menurun dan sepulang sekolah Rani sering menangis di kamarnya. Nah, latar belakang dari masalah Rani tadi yaitu perundungan atau bullying di lingkungan sekolah masih menjadi masalah serius yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Salah satu kasus nyata adalah dari pengalaman Rani tadi, seorang siswi pintar dan sering juara di kelas yang menjadi korban ejekan teman-temannya karena penampilan fisiknya yang berbeda. Ejekan seperti rambut ini, mata empat, dan bicara tawa tadi awalnya dianggap candaan gitu bagi Rani. Tetapi seiring waktu membuat Rani kehilangan kepercayaan dirinya. Rani menjadi pendiam dan nilai akademiknya menurun. Meskipun teman-teman ceweknya berusaha membela, perundungan yang terus-menerus menciptakan tekanan emosional yang mendalam. Kasus ini menunjukkan bahwa perundungan bukan hanya sekedar masalah individu, tetapi isu sistematik yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Tanpa intervensi yang tepat, perundungan dapat merusak kesehatan mental korban, memengaruhi prestasi akademik, dan menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif dan kolaboratif untuk mencegah serta menangani perundungan di sekolah dasar. Perundungan yang dialami oleh Rani tadi memiliki akar permasalahan atau penyebab antara lain yaitu perbedaan individu karena Rani memiliki ciri fisik tadi yang rambutnya keriting, matanya minus, terus kulitnya yang sawo matang. Terus kurangnya empati, tekanan dari teman sebayanya atau teman cowoknya tadi, kurangnya pengawasan dan lingkungan sekolah yang tidak kondusif. Nah, selanjutnya kita memasuki diskusi. Pertanyaan pertama, apakah program anti perundungan wajib diterapkan di semua sekolah dasar?
Ulangi pertanyaannya. Iya, betul. Apakah program anti perundungan wajib diterapkan di semua sekolah dasar? Ini menurut pendapat saya pribadi ya. Jadi program anti perundungan itu wajib diterapkan di sekolah. Karena apa? Karena tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya itu kan di sekolah. Jika lingkungan sekolah saja tidak aman, seperti yang dialami oleh Rani tadi, anak-anak akan merasa tertekan, kehilangan kepercayaan diri dan prestasi mereka juga akan menurun. Yang Rani alami kan juga seperti itu. Dengan adanya program ini, menurut saya siswa dapat belajar saling menghormati sebagai kasus perundungan bisa dicegah sejak dini. Ini kan bukan hanya soal melindungi korban, tapi juga mengedukasi pelaku agar lebih sadar akan dampak perbuatannya tadi. Yang lain, saya ingin menanggapi ya, kalau menurut saya tuh setuju banget bahwa perundungan itu memang masalah yang sangat amat serius. Tapi itu apakah setiap sekolah punya kapasitas untuk menjalankan program ini? Kan tidak semua sekolah itu kan memiliki sumber daya yang cukup. Apalagi guru-guru juga sudah diberi banyak tanggung jawab, kayak mulai dari mengajar hingga administratif. Terus kalau misalkan kita mau menambahkan program anti perundungan kan juga bisa mengurangi fokus pada aspek akademik. Selain itu, pendidikan karakter itu seharusnya sudah dimulai dari rumah. Tugas utama sekolah adalah mendidik secara akademis, bukan menggunakan peran orang tua. izin menambahkan ya Mbak. Saya paham keterbatasan sumber daya. Tetapi apakah kita akan membiarkan anak-anak seperti Rani itu terus menderita? Program ini bukan hanya soal tambahan tugas, melainkan investasi jangka yang panjang. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman akan menghasilkan generasi yang lebih empatik dan toleran. Bahkan jika biayanya tinggi, apakah kesehatan mental anak-anak kita tidak lebih berharga? Selain itu, program ini dapat dimasukkan dalam kegiatan rutin sekolah tanpa membebani jadwal akademik. Jadi pertanyaannya itu apakah wajib diterapkan di semua sekolah ya? Enggak semua sekolah itu menghadapi tingkat perundungan yang sama. Memberlakukan kebijakan ini secara wajib bisa jadi berlebihan, terutama di sekolah-sekolah kecil dengan komunitas yang lebih harmonis. Lebih baik kebijakan ini diterapkan secara fleksibel. Semua kebutuhan sekolah, lagi pula anak-anak harus belajar menghadapi kesulitan, bukan harus dilindungi oleh sistem. Mengatasi perundungan adalah bagian dari proses pembelajaran sosial. Soalnya kan menghadapi kesulitan bukan berarti menerima perundungan, tapi kita harus membedakan antara tantangan dan trauma. Seperti dalam kasus Rani tadi, perundungan ini bisa meninggalkan luka psikologis yang mendalam karena jika tidak ada intervensi, dampaknya bisa terbawa hingga dewasa. Nah, jadi anak-anak itu tidak seharusnya belajar dengan cara yang merusak mental mereka, dan program ini juga bisa dirancang dengan sederhana, misalnya melalui pelatihan guru atau kegiatan mingguan yang tidak memerlukan banyak biaya tambahan. Namun, apakah intervensi ini akan benar-benar efektif? Banyak program diimplementasikan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi standar. Ada risiko bahwa program anti perundungan ini menjadi sekadar slogan tanpa hasil nyata. Lagi pula, jika siswa tidak benar-benar memahami alasan dibalik aturan tersebut, mereka mungkin hanya akan patuh di depan guru, tetapi melakukan perundungan secara diam-diam. Lebih baik fokus pada pembangunan komunikasi yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua daripada melaksanakan program formal yang belum bekerja. Nah, dari diskusi teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang tua dalam program anti perundungan sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai empati yang diajarkan di sekolah. Namun, ada tantangan signifikan seperti keterbatasan waktu, kemampuan, dan minat orang tua yang saya disebutkan tadi. Mewajibkan partisipasi mereka dapat memberikan hasil yang positif, tetapi juga beresiko menjadi beban tambahan yang kontraproduktif.
Fleksibilitas dalam keterlibatan seperti menyediakan opsi daring atau panduan yang mudah diakses bisa menjadi solusi yang lebih realistis. Lanjut ya untuk pertanyaan yang kedua. Apakah keterlibatan orang tua dalam program anti perundungan harus diwajibkan? Boleh diulangi Mbak soalnya. Apakah keterlibatan orang tua dalam program anti perundungan harus diwajibkan? Orang tua itu kan panutan pertama anak-anak ya. Jika program anti perundungan ini diterapkan di sekolah tanpa keterlibatan, dampaknya tidak akan maksimal. Anak-anak membutuhkan konsistensi dalam pendidikan moral, dan itu hanya bisa terjadi jika orang tua juga terlibat. Dengan mewajibkan keterlibatan orang tua, mereka dapat memahami bagaimana mengajarkan nilai empati dan menghentikan perundungan, baik sebagai pelaku maupun korban di lingkungan. Tetapi mewajibkan keterlibatan orang tua adalah langkah yang tidak realistis menurut saya. Tidak semua orang tua itu memiliki waktu, terutama mereka yang bekerja penuh waktu atau memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, tidak semua orang tua memiliki pemahaman atau keterampilan untuk mendukung program semacam ini. Alih-alih mewajibkan, lebih baik memberikan opsi fleksibel seperti mengadakan seminar daring atau menyediakan materi edukasi yang bisa dipelajari kapan saja. Memang benar tadi yang disampaikan Mbak Fadia tadi, memang benar ya. Tidak semua orang tua itu punya waktu, tetapi keterlibatan mereka ini tidak harus dalam bentuk peraturan fisik di sekolah. Partisipasi ini bisa mendukung anak-anak di rumah dengan cara yang sederhana saja, seperti diskusi tentang perundungan atau memberikan perhatian lebih. Ini juga tidak memerlukan waktu yang banyak, tetapi tetap menunjukkan bahwa mereka itu peduli. Jika orang tua tidak diwajibkan, banyak yang akan diabaikan dan menganggap ini bukan tanggung jawab mereka. Menurut saya ya, keterlibatan orang tua sebaiknya itu bersifat sukarela, bukan wajib. Jika orang tua dipaksa terlibat, hasilnya mungkin kontraproduktif. Mereka bisa membebani dan hanya sekedar menjalani formalitas tanpa kesungguhan. Lagi pula, memaksa keterlibatan bisa menimbulkan ketidakadilan bagi orang tua yang benar-benar tidak mampu berpartisipasi. Lebih baik fokus pada menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung serta secara internal. Kalau misalnya itu mewajibkan keterlibatan orang tua itu dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu perlindungan. Banyak sekali orang tua yang mungkin tidak sadar bahwa anak mereka itu adalah pelaku atau bahkan korban bullying. Dengan kewajiban ini, mereka akan lebih terinformasi dan terlibat secara aktif dalam membangun budaya anti perlindungan. Ini juga menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara sekolah dan umat, yang pada akhirnya akan menguntungkan anak-anak. Tapi ya Mbak, menurut saya tidak semua keluarga itu memiliki pola asuh yang sama. Beberapa orang tua itu mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang perundungan atau bahkan tidak peduli sama sekali. Memaksakan keterbatasan bisa memicu konflik antara sekolah dan orang tua. Selain itu, anak-anak dari keluarga yang tidak baik bisa terlibat, mungkin akan merasa malu atau dikucilkan. Lebih baik sekolah memperkuat perannya daripada mengandalkan keterbatasan wajib dari orang tua.
Dari tanggapan teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang tua dalam program anti perundungan membawa manfaat besar, terutama dalam memperkuat nilai-nilai empati di rumah dan di sekolah. Namun, tantangan logistik seperti keterbatasan waktu, pekerjaan, dan kurangnya pemahaman menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, solusi yang fleksibel dan tidak membebani seperti edukasi daring atau panduan sederhana bisa menjadi langkah efektif untuk memastikan partisipasi orang tua tetap berjalan tanpa memaksakan kewajiban yang berlebihan. Nah, dampak masalah jika tidak mendapatkan solusi yaitu yang pertama, korban perundungan semakin tertekan. Tanpa solusi yang efektif, korban seperti Rani tadi akan terus mengalami tekanan psikologis. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, hingga trauma yang jangka panjang, mempengaruhi kehidupan sosial dan emosional mereka di masa depan nanti. Solusi yang kedua yaitu penurunan prestasi akademik. Perundungan yang dibiarkan akan mempengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Seperti yang dialami Rani tadi, nilai-nilai akademik bisa menurun drastis karena fokusnya terganggu oleh tekanan emosional yang dialami di sekolah. Solusi yang ketiga yaitu lingkungan sekolah yang tidak aman. Tanpa intervensi, perundungan bisa menjadi budaya yang terus berkembang, akan menciptakan suasana sekolah yang tidak aman di mana siswa merasa takut, tidak nyaman, dan enggan bersekolah. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi sekolah secara keseluruhan. Yang keempat, ini tadi dampak masalah. Ini dampak masalah yang keempat yaitu kurangnya kesadaran sosial di komunitas. Tanpa keterlibatan sekolah dan orang tua, perundungan akan terus dianggap sebagai masalah pribadi, bukan isu sosial. Ini akan menghambat terciptanya generasi yang lebih empatik, toleran, dan untuk peduli terhadap sesama. Yang kelima, dampak jangka panjang bagi kesehatan mental. Anak-anak yang menjadi korban atau bahkan pelaku perundungan berisiko mengalami gangguan kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau bahkan kecenderungan menyakiti diri sendiri. Ini bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa dewasanya nanti. Nah, solusi dari permasalahan anti perundungan di sekolah dasar yaitu yang pertama, mengadakan program edukasi dan kampanye kesadaran bagi siswa, mengadakan program reguler seperti seminar, diskusi kelas, atau kegiatan berbasis permainan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk perundungan dan pentingnya empati serta saling menghormati. Yang program edukasi dan kampanye kesadaran bagi guru dan staf untuk melakukan pelatihan bagi guru untuk mendeteksi tanda-tanda perundungan serta cara menangani situasi tersebut dengan tegas namun mendidik. Guru juga diajarkan untuk menjadi fasilitator yang mendorong suasana inklusif. Bagi orang tua, yaitu memberikan materi edukasi melalui seminar, panduan, atau webinar agar orang tua memahami bagaimana mendukung anak di rumah dan mencegah perilaku perundungan. Solusi yang kedua yaitu menerapkan aturan yang tegas dan konsisten. Solusi yang ketiga yaitu pemberdayaan siswa sebagai agen perubahan dengan membentuk kelompok pendukung teman sebaya yang bertugas membantu korban perundungan dan menciptakan suasana inklusif di kelas. Mendorong siswa yang lebih tua atau berpengaruh untuk menjadi role model dalam menunjukkan perilaku yang baik. Solusi yang keempat yaitu dukungan psikologis dan konseling, seperti menyediakan layanan konseling bagi korban, pelaku, dan saksi perundungan untuk membantu mengelola emosi mereka dan memperbaiki perilaku yang salah.
Solusi yang terakhir atau yang kelima yaitu fleksibilitas dalam keterlibatan orang tua. Nah, dari diskusi kita tadi dapat disimpulkan bahwa perundungan di sekolah dasar merupakan masalah yang serius, dapat memberikan dampak negatif jangka panjang pada korban, termasuk penurunan kepercayaan diri, gangguan psikologis, dan penurunan prestasi akademik. Kasus seperti yang dialami oleh Rani tadi menunjukkan bahwa perundungan bukanlah sekedar candaan, melainkan perilaku yang merusak hubungan sosial dan emosional. Meskipun sekolah memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani perundungan, keterlibatan orang tua dan komunitas juga sangat diperlukan. Solusi yang efektif harus mencakup edukasi, kolaborasi, serta dukungan psikologis bagi semua pihak. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung dapat tercipta, sehingga anak-anak dapat belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Nah, sekian diskusi pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dari saya bersama pribadi, bila ada kurangnya atau salah kata gitu ya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.